Tapi Persebaya menjadi penentu siapa yang akan juara antara Bali United, Persib, dan juga Arema. Bali juara bertahan, hanya saya tempatkan sebagai kuda hitam, istilahnya seperti itu. Nah sekarang ketika kemudian kebijakan kompetisinya agak sedikit berubah, di mana kemudian untuk seri 4, 5, 6 dipusatkan dan disentralisasi di Bali, nah, secara psikologi Bali diuntungkan, harus diakui itu gitu kan. Saya melihat sekarang takdir itu ada di Bali yang sebelumnya saya tidak unggulkan, sekarang justru ada di posisi nomor 1. Oke guys, ketemu lagi bersama saya Hamka Hamzah, gaskan dia. Kali ini saya akan ngobrol bukan tentang mantan pemain ataupun pemain yang masih aktif. Saya ngobrol dengan abang saya, pengamat sepak bola yang sudah kalian tidak asing lagi, karena ini yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia sepak bola, yaitu Bang Akmal Marhali. Wih, terima kasih. Gimana kabar Bang? Baik, baik. Apa kesibukan sekarang? Sibukan ngamatin bola. Ngamatin. Ya itulah karena beliau ini memang hampir sama dengan pemain lah, dari kecil suka sepak bola sampai anaknya pun mau dijadikan pemain sepak bola. Tergantung pelatihnya. Tergantung pelatihnya. Jadi memang masih sibuk mengamati sepak bola kita. Saya sih bukan mengamati ya, kalau mengamat kan jadi komentator di TV dan sebagainya. Kalau saya lebih mencermati bagaimana sepak bola kita ini berjalan di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Sehingga kemudian akan memberikan efek yang bagus buat kemajuan tim nasional kita, prestasi dalam bidang prestasi. Jadi kalau idiomnya adalah timnas yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Jadi kompetisinya harus sehat, maka kita harus kawal sama-sama itu. Nah sampai sekarang ini kan saya lihat Bang Akmal nih selalu menggaungkan yang apa Bang Akmal tadi bilang. Iya. Tapi sudah melihat belum ada perubahan di sepak bola kita sejauh ini Bang? Ya harus kita katakan sebenarnya perubahan itu ada, tapi jalannya belum secepat yang menjadi harapan masyarakat ya. Kenapa? Karena masyarakat kita kan sekarang sudah haus dengan prestasi. Kita terakhir berprestasi 1991 juara SEA Games, ya kan. Terakhir kita berprestasi misalnya di usia junior ketika timnas dulu 2002 Hamka Hamzah nih juara Piala Hasanah Bolkiah, ya kan. Kemudian sampai yang terakhir kemarin timnas U22 juara di Piala AFF usia 22 tahun kan. Nah, sekarang yang kita harapkan adalah bagaimana timnas kita senior kita berprestasi, setidaknya bisa bersaing di level Asia Tenggara dengan Vietnam dan Thailand. Nah, di kacamata Abang sendiri nih, apa sih yang membuat kita sulit berprestasi di tingkat senior? Ya, yang pertama adalah pembinaan kita gitu kan. Kita pembinaan secara sejauh ini kan serampangan, masing-masing bikin akademi dan sebagainya. Tapi di akademi itu kan belum ada misalnya yang tidak pakai pelatih yang tanpa lisensi kemudian melatih dan sebagainya, bukan pelatih melatih bola kan gitu kan. Kalau Hamka Hamzah melatih bola punya pengalaman dan tentunya kan, tapi kan kalau di masyarakat di kampung-kampung banyak otodidak aja, kemudian dia membuka SSB kemudian otodidak saja. Nah ini yang menjadi PR buat PSSI ke depan, untuk pembinaannya dibukukan lah, ada kurikulum gitu. Walaupun dulu ada namanya Vilanesia tapi belum sampai ke grassroots. Nah di grassroots ini harus dibenahi, yang pertama itu. Yang kedua bank data. Apa tuh? Bagaimana kita punya sistem data dari Sabang sampai Merauke, di mana potensi-potensi pemain kita gitu kan, pemain-pemain muda ya. Kan selama ini pembinaan atau pencarian bakat pemain timnas usia muda masih lingkupnya terbatas Jakarta, Jawa dan sebagainya. Kadang-kadang saja kemudian nyampe ke Papua atau ke Maluku atau ke Aceh, ke Medan. Tapi kan itu tidak banyak. Padahal kalau ada bank data itu gampang sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ya problem di kompetisi gitu kan. Nah, kompetisi kita ini harus benar-benar sehat, profesional, sehingga kemudian akan ada efek buat kualitas tim nasional. Salah satu menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana
kita sekarang kehabisan atau minim striker lokal. Betul. Ya, sempat viral juga itu kita kesulitan. Karena semua sekarang di kompetisi kita didominasi oleh striker asing. Sehingga kita kemudian lebih banyak memproduksi pemain-pemain sayap, ya kan, Irfan Jaya, Andik dulu Irfan Jaya, kemudian juga Egy Maulana Fikri, pemain-pemain sayap. Nah, krisis striker ini harus dibenahi ke depannya, bagaimana kita bisa menggunakan kompetisi ini untuk memproduksi juga striker-striker bagus. Sebagai contoh ya, zaman dulu misalnya zamannya kita punya Kurniawan, Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas, Rocky Putirai, itu jumlahnya sangat banyak stoknya. Bahkan ada pemain-pemain yang multifungsi gitu kan. Hamka Hamzah bisa jadi back, bisa jadi striker, bisa jadi ya kiper. Kan? Terus Leonard Tupamahu ya kan, bisa jadi back, bisa jadi striker. Jajang dari striker ke back, kan. Artinya pemain-pemain multifungsi itu yang kemudian harus bisa dicetak kan oleh sepak bola kita. Kalau kemudian kita tidak mampu mencetak pemain-pemain itu, ya agak sulit. Tempat mencetaknya mana? Pembinaan dan kompetisi. Nah, tapi yang abang bilang tadi bahwa kita dulu melahirkan striker-striker hebat. Kalau memang zaman modern sekarang ini kan memakai formasi memang satu striker. Kalau dua kan striker lokal kita pasti digandengin sama asing. Jadi dia juga ikut muncul. Nah, untuk mendapat striker lokal yang kualitas seperti apa, Bang? Karena formasi sekarang ini kan kalau bisa dibilang 4-3-3, berarti satu asing di atas, selebihnya sayap. Nah, untuk mendapatkan tempat striker lokal kita ini apa yang harus diperbuat, Bang? Yang pertama yang harus dilakukan pembinaan, yang kedua sport science ini harus digabungkan gitu kan. Jadi kita tidak bisa lagi otodidak atau kemudian mencari bakat-bakat alami lah. Terakhir kan striker kita yang masih bisa bersaing kan Samsul Arif yang sudah usia kan. Boas sudah mulai kehilangan kemampuan untuk mencetak gol karena faktor usia. Sekarang kita punya Dimas Derajat gitu kan, tapi kan kemudian jadi pemain pelapis sebenarnya di Persikabo Bogor, karena di sana ada ada Ciro yang juga bisa berperan sebagai striker dan sekarang top scorer di Persikabo. Nah, untuk mencetak pemain lokal dalam posisi striker ini, saya sempat ngomong sama Coach Widodo Cahyono Putro, gimana caranya harus ada keberanian dari pengelola klub kita untuk memberikan peluang satu tempat kepada striker lokal gitu kan. Nah, kalau kemudian di Liga 1 misalnya tidak bisa terpenuhi kan sebenarnya potensi untuk mencetak striker lokal ada di Liga 2. Ya, Liga 2 kan tanpa pemain asing. Betul. Nah, ini yang kemudian harus harus menjadi concern para pengelola sepak bola kita, bagaimana kita menghadirkan kembali striker-striker yang house goal. Nah, butuh juga nggak itu, Bang, yang dibilang namanya striker lokal ini harus betul-betul matang betul baru dia bisa dipercaya. Kalau cuma masih, yang saya lihat nih, kalau cuma masih satu game cetak gol, 3 gamenya nggak gol, habis itu cadangan lagi. Butuh apa sih itu yang dilakukan sama striker lokal kita? Butuh motivasi, yang kedua butuh kepercayaan gitu. Sekarang kalau Hamka jadi pemain bola kan ketika diberikan kepercayaan kita akan tampil total luar biasa. Kalau kemudian melakukan kesalahan itu kan biasa di sepak bola kan, orang manusia kan nggak ada yang sempurna. Tapi ketika kemudian melakukan kesalahan habis itu jadi cadangan abadi, artinya kesempatan dia untuk memperbaiki kesalahan nggak ada gitu kan. Satu, yang kedua kita kan kadang-kadang seperti itu gitu, berharap instan segala sesuatunya. Jadi striker lokal dikasih kepercayaan, nggak mampu udah jadi cadangan terus, tidak pernah kemudian diberi kesempatan. Padahal yang dibutuhkan striker lokal itu adalah ketika dikasih kesempatan setelah melakukan kesalahan, dia hanya menunggu momentum kan. Kalau kata Alessandro Del Piero, pemain itu hanya butuh satu kemampuan dan momentum. Ketika dia lagi down, kemudian dapat momentumnya untuk bangkit dengan mencetak gol seorang striker, maka ketika itu pasti kepercayaan dirinya akan tinggi dan akan kembali rutin lagi cetak gol. Atau perlu ada perubahan komposisi pemain asing, Bang? Atau memang kita sudah cukup lah, sudah pas, atau harus perlu dikurangi kuota dari pemain asing ini untuk mendapatkan pemain-pemain lokal hebat di setiap posisinya? Ya kalau mau cara yang radikal, tanpa pemain asing lah malah.
Malaysia pernah melakukan itu kan gitu kan. Itu yang radikal. Tapi kan kita juga harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh AFC misalnya kan, terkait nantinya tim-tim kita juga akan berkompetisi di kompetisi AFC, baik itu Liga Champion maupun misalnya Piala AFC. Di sana kan ada regulasinya 4+1 gitu kan. Nah, ke depan bahkan ada kebijakan ada 4+3 gitu kan. Di Asia Tenggara, di Asia AFC. Syaratnya adalah yang 3 itu adalah pemain-pemain di ASEAN. Asia gitu, pemain Asia itu. Jadi untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada pemain-pemain Asia untuk berkembang di kompetisi Asia gitu. Jadi tidak perlu ada perubahan ya untuk kuota pemain asing saat ini. Yang perlu bukan perubahan jumlahnya, tapi yang perlu bagaimana keberanian sebuah tim untuk memberikan kesempatan kepada striker lokal gitu. Kalau kemudian kita punya kuota misalnya 5 tapi 3 udah diambil penyerang asing, kan kita tidak memberi kesempatan kepada pemain lokal gitu kan. Kalau kemudian ada 1 misalnya, satu saja strikernya, tapi kan nanti kan bisa bergantian dengan pemain lokal. Yang penting adalah kepercayaan dan jam atau menit bermain yang diberikan. Kelemahan kita kan selama ini Dimas Derajat misalnya, selama ini masuk selalu dari bangku cadangan. Tapi gol. Tapi mampu mencetak gol. Sekarang udah 9 gol. Yang paling kelihatan misalnya di Persija ya, di Persija. Marco Simic adalah andalan. Tapi ketika Marco Simic sekarang agak menurun, harus ada keberanian dari pelatih. Terbukti 2 kali main dari bangku cadangan, Irfan Jauhari, striker muda kita bisa membuktikan dia punya kemampuan untuk itu. Tapi sayangnya kesempatan itu kan tidak diberikan kontinu, habis itu kembali lagi jadi cadangan, Nah, ini yang kemudian harus diubah. Kalau berani kemudian berikan kesempatan sebanyak mungkin untuk mereka. Paling gampang adalah dulu misalnya, kan kuotanya sama dulu waktu zaman Ham kan 5 pemain asing. Ya kan? Tapi Boas mampu jadi top scorer kan. Ya, itu yang kemudian sekarang kita kekurangan stok itu gitu. Sekarang dari sejak Boas terakhir pada 2012 jadi top scorer. Kesini sudah pemain asing terus. Nah, tapi juga di top skor sekarang ini ada Spaso. Spaso sudah menjadi pemain kita kan, Indonesia. Betul. Nah, untuk melihat dari kacamata abang ini, Spaso ini masih pantaskah untuk dijadi andalan di tim nasional, Bang? Kalau menurut saya pantas ya dengan apa yang dilakukan saat ini di kompetisi ya kan. Dia adalah pemain lokal yang kemudian menjadi top scorer sementara dengan 19 gol. Ya, ini harusnya menjadi menjadi catatan tersendiri pelatih Sintayong bahwa Spaso harus diberikan kesempatan, tapi kan mungkin Sintayong punya pemikiran lain. Yang pertama skema. Dia tidak cocok dengan karakter cara bermainnya Spaso gitu kan, sehingga tidak dibawa. Nah, ini kan yang kemudian menjadi problem. Sama juga mungkin Dimas Derajat tidak masuk dalam skema atau karakter yang dibutuhkan Sintayong. Bahkan pun Samsul kalau mungkin masuk skema dari Coach Shin, walaupun usianya sudah kepala 3, bisa jadi dipanggil kalau memang masuk skema. Karena Coach Sintayong ini tidak melihat usia juga, yang penting dia bagus. Habis itu sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Coach Shin, ya pasti dipanggil. Nah, itu ya. Kalau yang saya lihat begitu, Bang. Betul kan, di mana-mana kan gitu pelatih kan. Hamka sebagai pemain kan udah main dari Indonesia Barat sampai Indonesia paling ujung timur kan. Kan semua kan selera pelatih. Ketika kemudian main di misalnya sekarang di Rans kemarin masih dipaksa dengan usia yang sudah uzur 37 atau 40. 37, ini 45 baru masuk. Ya kan, tapi masih dibutuhkan pengalaman, tapi juga kan dikombinasi dengan pemain muda yang bisa mengcover kelemahan pemain senior. Ismet misalnya kan, usia sudah uzur tapi kemudian masih mendapat kepercayaan untuk bisa bermain di Persija walaupun sekarang jam mainnya lebih sedikit dibanding sebelumnya. Artinya ini kan sangat faktornya adalah faktor kepentingan pelatih. Pelatih mau menempatkan pemain menunya seperti apa gitu kan. Kalau dia bilang saya nggak butuh striker yang perlu yang tajam misalnya. Saya hanya butuh striker yang jadi tembok. Kenapa? Karena lini serang saya andalkan ada di sayap gitu kan. Kayak kemarin misalnya Dedik, Sedia,
itu kan tidak tajam, bahkan Ezra Walian cuma cetak 2 gol gitu kan. kemarin, tapi kan yang dibutuhkan oleh Sintayong adalah mereka hanya jadi tembok di depan untuk kemudian lini tengahnya yang bekerja sama sayapnya itu. sama sayap Egy Maulana Fikri, Witan, kemudian juga Ramai Rumakiek, Kambuaya, lini tengah yang bekerja. Dan ini kan modernisasi sepak bola. Mencetak gol sekarang bukan cuma tugas striker. Semua pemain bahkan harus bisa mencetak gol. Kiper pun harus bisa kan. Sudah ada contoh di Liverpool itu kan. Abang apa? Arsenal. Oh, gitu. iya. Jangan gitu lah. Situ Manchester United. Nah, itu tadi guys ngomong-ngomong soal dari pandangan Bang Akmal tentang timnas kita, mudah-mudahan juga berprestasi dan juga liga. Nah, ngomong-ngomong ke liga nih Bang, ini kan memasuki masa krusial. Betul. Ada, kalau saya lihat di klasemen ada 5 tim yang mempunyai kans menjuarai liga kompetisi tahun ini. Nah, prediksi Abang sendiri ini, kan Abang jarang meleset nih, ya kan? Nah, prediksi Abang ini siapa yang mampu menjuarai kompetisi tahun ini? Ya, kondisinya beda sama sebelumnya ya. Saat ini kompetisi. Kenapa? Karena kompetisi digelar di tengah pandemi. Jadi faktor pandemi juga ikut mempengaruhi bagaimana kita menganalisa siapa calon juara. Misal, saya dari awal musim ini, bahkan sebelum Liga 1 diberhentikan, sebelum Liga 1 diberhentikan 3 pertandingan itu yang awal-awal sebelumnya, 2019. Saya itu sudah menjagokan calon juara 2 tim. Tim biru barat, Persib Bandung, biru timur, Arema. 2 tim ini yang saya jagokan. Itu waktu kompetisi stop. Belum di stop, masih 3 ya. Nah, kemudian dimainkan lagi sekarang. Dari awal musim saya tetap menjagokan 2 itu. Gitu. Dari hal apa Abang bisa melihat bahwa saya menjagokan 2 tim ini? Ya, yang pertama dari komposisi pemain tentunya kan. Awal musim Persib punya komposisi pemain yang cukup bagus gitu kan. Sampai sekarang juga komposisi pemain cukup bagus. Kemudian Arema juga komposisi pemain cukup bagus. Yang kedua dari sisi manajemen. Manajemen mereka, bagaimanapun prestasi sebuah tim amat sangat tergantung kepada bagaimana manajemen bekerja. Manajemen yang sisi keuangan finansialnya sehat lah gitu kan. Ketika tim sehat, maka keuangannya sehat, maka pemain kan tidak berpikir macam-macam karena kesejahteraannya sudah terjamin. Enggak kemudian mikir akhir bulan nggak gajian gitu kan. Nah, ini yang jadi fokus bermain lah. Fokus bermain. Nah, ini yang saya lihat Persib ya dengan manajemen PT Persib bermartabat, kita tahu kan kondisi keuangan mereka cukup bagus. Kemudian Arema dengan masuknya Juragan 99 gitu kan. Mengubah sisi keuangan dan juga mengubah sisi manajemen mereka gitu kan. Nah, ini yang kemudian saya melihat bahwa wah, ini punya potensi yang sangat bagus untuk jadi juara. Selain tentunya ada Bali United juga gitu kan sebagai juara bertahan ya. Kemudian ada Persebaya, ada juga Bayangkara. Walaupun mereka termasuk tim yang punya keuangan yang sehat lah gitu kan. Bahkan banyak pemain yang, dan saya lihat juga Bayangkara ini jarang setiap musim mengganti pemain tuh lebih dari 5. Betul. Jadi kekompakannya masih tetap terjaga. Kemudian pemain juga tampil pas. Kenapa? Karena tidak ada tekanan gitu. Ya, kalau dari supporter itu sendiri. Lain kan ceritanya dengan Persib, Persebaya gitu kan. Arema punya masa besar. Ketika meleset sedikit maka tekanan akan sangat besar. Itu juga mempengaruhi, Bang. Itu mempengaruhi. Bayangkara lebih tidak terbebani lah, lebih santai lah mainnya kan. Nah, ini faktor non teknis ya yang dimiliki oleh tim-tim yang menurut saya potensi juara. Ditambah misalnya ketika kemudian mulai lagi kompetisi musim 2001-2022 ada kebijakan dibikin series gitu kan. Series ini dimainkan kan seri pertama di Jabodetabek, seri kedua di Jawa Tengah, seri ketiga Jawa Timur, balik lagi seri keempat di Jawa Tengah, kemudian seri terakhir lagi balik lagi ke Jabodetabek. Oh, berarti gitu. Bukan Bali? Bukan awalnya gitu kan. Makanya kemudian kenapa saya tidak menjagokan Bali sebagai favorit. Karena dilihat juga dari klasemen di awal pas di Jawa Tengah sama Jawa Timur, Bali kan ada di papan tengah itu, Bang. Betul. Artinya Bali juara bertahan, hanya saya tempatkan sebagai kuda hitam, istilahnya seperti itu. Nah, sekarang ketika kemudian kebijakan kompetisinya agak sedikit berubah, di mana kemudian untuk seri 4, 5, 6 dipusatkan dan disentralisasi di Bali, secara psikologi Bali diuntungkan, harus diakui itu gitu kan. Walaupun tanpa supporter nih. Walaupun tanpa supporter. Kenapa?
pertama pemain-pemain Bali sudah biasa dengan pola kehidupan di Bali, dengan tempat-tempat wisata di Bali gitu kan. Cuacanya juga. Dengan cuaca juga udah cukup adaptasi. Sementara tim lain butuh waktu adaptasi. Apalagi kemarin misalnya main akhirnya terkonsentrasinya agak terpecah antara main dengan wisata. Walaupun mungkin banyak yang membantah, tapi faktanya kan demikian. Ada pemain yang kemudian ya jalan-jalan untuk refreshing dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat kelemahan tim-tim lain selain Bali, gitu kan. Nah, Bali mungkin nggak jadi tuan rumah nggak main di Stadion Iwayan Dipta, tapi kan dia juga pemilik dari seluruh Bali. Jadi main di Stadion Samudra, Kompiang, sama saja markas mereka juga, gitu kan. Secara iklim Bali, para pemain Bali sudah paham dengan situasi dan kondisi di daerahnya. Ini yang menurut saya menguntungkan dan harus menjadi faktor X yang membuat sekarang Bali tampil lebih konsisten. Ditambah tentunya adalah faktor lain COVID gitu. Sekarang siapa yang bisa nebak COVID itu apa namanya kena atau enggak dan sebagainya gitu kan. Amat sangat tergantung dengan rezekinya lah gitu. Kayak kita nih misalnya ngobrol-ngobrol gitu kan, apa namanya, kita alhamdulillah belum pernah kena gitu kan. Tapi kan kawan kita yang lain ada yang kena dan sebagainya. Ini kan itu faktor rezeki juga Bang. Iya, rezeki plus ya takdir gitu. Itu. Nah, saya melihat sekarang takdir itu ada di Bali yang sebelumnya saya tidak unggulkan, sekarang justru ada di posisi nomor 1. Sekarang poinnya beda 60, beda 3 poin dengan Persib. Kemudian Arema 54. 5 poin, beda 5 poin. Iya, Arema 54, kemudian Arema 55, Bang. Arema 55, kemudian Bayangkara 55, Persebaya 54. Tapi kalau saya ngelihat dari ini bukan berarti kemudian Bali potensial. Kalau kemudian urut-urutannya adalah saya tetap masih melihat kalau pilih 2, persaingan ada di 2 sekarang, Bali atau Persib. Mengerucut ke situ. Mengerucutnya 2, walaupun 5 tim ini punya potensi yang sama. Kans yang membuat kenapa kemudian tidak lebih kuat Arema, saya ngelihat faktor terakhir adalah ketika Arema luar biasa dengan 23 laga tidak terkalahkan, kemudian kalah dari Persebaya. Mental Arema sedikit down dan belum bisa move on gitu kan. Sehingga kemudian kalah lagi dari Persik. Itu yang membuat Arema dari peringkat 1 tiba-tiba anjlok jadi sekarang berada di peringkat 4. Mungkin harus dibangkitkan lagi mental harus dibangkitkan itunya. Lagi, dan jadi sekarang ini faktornya adalah siapa yang bisa ngebut di 6 pertandingan terakhir tidak terkalahkan, dia yang juara. Dengan kans pertama adalah Bali United, kans kedua adalah Persib. Persib ini momentumnya kembali setelah mereka bisa menang lawan Persija kemarin kan, menang 2-0. Ketika kalau kemarin seandainya mereka seri atau kalah dari Persija, itu bisa jadi Persib lemparkan bendera putih untuk mengejar gelar juara. Nah, masuknya Teko juga, Coach Teko ini yang sekolah, apakah berpengaruh dari Bali United? Karena pas main di Bali juga, Bali masih saya lihat tuh peringkat 6, dilatih oleh pelatih lokal karena Coach Teko kan sekolah. Nah, dari sebelum Coach Teko ada 2 atau 3 pertandingan, memang Bali memenangkan pertandingan di pelatih lokal itu. Nah, ditambah dengan Coach Teko dengan pengalaman dia sekolah lisensi lagi, apakah berpengaruh pada penampilan Bali? Jadi selain faktor Bali jadi tuan rumah, Bali United, ada 2 faktor lagi yang membuat penampilan Bali sangat konsisten belakangan. Yang tadi faktor pelatih Teko. Bagaimanapun sebenarnya bukan soal kursusnya, tapi soal konsep membangun tim ini dari awal memang Teko yang buat kan. Yang membuat tim ini sehingga karakter bermainnya benar-benar karakter khas strategi Teko. Apa namanya, cuma permasalahannya ketika Teko pergi ke Brazil untuk meneruskan lisensinya di 2-3 pertandingan awal yang main di Bali seri 4 itu agak sedikit goyah gitu kan. Tapi kemudian Teko kembali dan ini yang kemudian membuat Bali tampil sangat konsisten. Jadi faktor Teko sebagai pelatih yang sudah 2 musim, apalagi musim lalu dia kan yang membawa Bali United juara gitu kan. Ini yang faktor apa namanya ya, sinergi antara Teko dengan tim ini udah sangat kuat. Itu faktor yang kedua. Yang ketiga itu faktornya adalah transfer pemain. Itu ya kan? betul. Transfer pemain ini yang membuat Bali lebih baik dari pesaingnya yang 4. Nah, misalnya menambah 2 asing, Eber Besa, kemudian juga melepas Malpin Place, ya kan? Tapi orang pikirnya itu padahal sayang ini kan Place, ternyata yang datang Pripat Mbaga itu lebih bagus dari penampilan Malpin Place yang pindah ke Bayangkara gitu. Saat ini. Nah, ini faktor
transfer di Bursa transfer window kedua itu. ini juga sangat menentukan. Contoh lagi, Persib melepas Gabriel Castillon sama Wander Luiz. Penggantinya David da Silva dan Bruno. Tapi penampilan Bruno ini sampai sekarang belum kelihatan. Bruno belum cetak gol satupun gitu kan. Sudah satu kalau nggak salah. Belum. Yang kemudian sudah mencetak gol itu David da Silva 5 gol sekarang. Bersama Persib itu, Bang. Bersama Persib dengan 3 pertandingan terakhir selalu mencetak gol. David da Silva. Sebelumnya awal-awal juga sempat diragukan. Tidak seperti main saat lawan Persebaya. Kemudian yang berikutnya adalah Persebaya. Persebaya juga agak sedikit bermasalah di bursa transfer ketika melepas Wilson. Kemudian datang Arsenal Spilford itu sampai sekarang belum memberikan kontribusi. Untungnya Persebaya punya Marukawa dan juga Bruno Moreira pemain sayap dan juga Samsul Arif ini masih tetap diandalkan, yang bisa memberikan kontribusi bagus. Jadi faktor transfer pemain juga ikut berpengaruh terhadap konsistensi penampilan. Jadi memang itu harus pintar-pintar pelatih melihat kekurangan di putaran pertama apa nih Bang, soal pemain asing bahkan pemain lokalnya. Iya betul. Tapi kalau saya melihat sekarang itu kan dengan Bali nomor 1 kemudian Persib nomor 2. Saya dari awal banyak supporter atau fans Persebaya bilang ini pengamat abal-abal lah gitu, nggak menjagokan Persebaya. Saya melihat kalau dari segi permainan Persebaya adalah tim dengan permainan yang sangat bagus gitu kan. Dia bisa build up main dari bawah. Betul. Gitu kan beberapa kali bagaimana Marukawa, Moreira, Alwi Slamet yang dulu nggak pernah kelihatan, sekarang mainnya saya ngelihat, wih ini kayak Sergio Busquets gitu kan. Dia nggak kelihatan mainnya tapi bisa ngatur semua permainan. Kambuaya dan sebagainya. Kalau dari sisi permainan saya melihat Persebaya nomor 1. Tapi dari faktor keberuntungan di musim ini Persebaya justru ada di nomor 5. Kenapa saya katakan gitu? Yang pertama faktor Covid itu udah jelas. Yang kedua Persebaya kan beberapa kali pemainnya dipanggil timnas. Baik itu timnas senior ataupun timnas junior. Sehingga komposisinya nggak lengkap. Tapi dengan komposisi tidak lengkap, Aji Santoso mampu meramu tim ini tetap tampil konsisten gitu. Tetap berada di jalur juara juara, walaupun saya sudah masukkan ke dalam kotak Persebaya sulit juara. Tapi Persebaya menjadi penentu siapa yang akan juara antara Bali United, Persib dan juga Arema. Tapi adakah mukjizat bahwa kalau Persebaya ini masih juga bisa mencapai juara apa dari pertemuannya dengan masih menyisakan 4 yang ada di atasnya atau cuman berapa tim yang ada di atasnya? Kalau kita lihat dari Persebaya poinnya 54 sekarang. Artinya Persebaya butuh 2 kemenangan untuk bisa berada di posisi Bali United yang 60. Ya kan? 60 poin Bali United saat ini. Dan itu bukan dan melawan. Dan itu syaratnya adalah Bali United harus kalah 2 kali. Ada nggak pertemuan Persebaya dengan Bali atau Persib? Ada. Jadi di pekan ke-33 Persib akan bertemu dengan Persebaya. Nah, di situ yang akan menentukan. Kalau Persib kalah, Persebaya bisa menyodok. Persebaya bisa menyodok dan Persib sudah selesai dalam perburuan gelar, ya kan? Kemungkinannya seperti itu. Karena syaratnya ya Bali tetap konsisten menang gitu kan. Nah, di partai terakhir Persebaya akan berhadapan dengan Bali United. Berarti Persebaya masih ketemu 2 tim yang ada di atasnya nih? Iya. Sama Arema udah nggak ya? Arema kan dia udah kemarin menang. Memutus rantai Arema. Partai tidak kalah 23 pertandingan beruntun Arema, yang membuat Arema tadinya posisi 1 jadi jeblok. Jadi benar-benar Persebaya ini menurut saya tim yang akan kayak MU lah di Liga Inggris ya. Arsenal dong. Arsenal selalu peringkat 4 tapi dia membunuh siapa yang juara. Nah, tapi yang satu saya cukup kagumi dari Persebaya musim ini banyak memunculkan pemain-pemain berbakat untuk tim nasional kita, Bang. Betul. Marcelino, terus ada Ridho. Rizky Ridho, Kambuaya, Rahmat Irianto. Nah, ada juga masih yang timnas dulu mudanya di U16 misalnya Supriyadi. Ya kan ada juga walaupun dia habis cedera kemudian permainannya belum kembali. Ada Hambali juga. Pemain-pemain muda yang kemudian Koko. Koko di Persib. Ada juga pemain belakang yang kemarin sempat mau dipanggil Sintayong untuk timnas. Piala AFF U23 ya ada beberapa pemain-pemain muda. Jadi Aji Santoso ini mampu mengkombinasikan pemain senior dengan pemain junior dengan sangat bagus. Dan itu akan sangat solid apabila itu dipertahankan berapa tahun ke depan. Betul sekali. Tapi kalau saya sih menyarankan buat Marcelino, mumpung dia dengan kondisi dia kan masuk dalam 100 wonderkid
Di Asia? Iya, di Asia? dunia, di dunia. Oh. Wonderkid di dunia yang punya potensi untuk menjadi pemain besar. Sekarang menurut saya adalah pilihan paling baik buat Marcelino main di luar negeri. Tapi kembali lagi, ada linknya nggak dia Nah itu kan itu? Nah sekarang kan misalnya Hamka pernah main di Malaysia dan sebagainya kan. Artinya ada faktor lain yang akan membuat namanya juga melejit main di luar negeri. Tapi juga ada juga yang bisa membuat namanya jadi meredup ketika kemudian tidak berprestasi dan banyak problem, misal homesick, kemudian nggak budaya yang nggak sama yang kemudian menjadi masalah. Tapi buat saya pilihan Marcelino harus main di luar negeri karena itu akan membuat level dan kualitasnya akan semakin bagus. Membantu juga tim nasional kita. Nah, untuk Bayangkara sendiri Bang, melihat peluang dia ini bagaimana? Ya, Bayangkara saya lihat punya peluang juga untuk jadi juara kan. Tapi saya melihatnya tidak dalam posisi target nomor 1 gitu untuk perburuan. Kan tadi saya bilang saya tuh sekarang sudah melihat tinggal 2, Bali United atau Persib. Bahkan Arema karena kalah kemarin saya belum sudah tidak lihat lagi gitu untuk potensi jadi juara. Walaupun di awal musim tadi saya katakan saya menjagokan 2 biru gitu kan. Tapi faktor-faktor X ini, nah ini yang sangat berpengaruh ke depannya. Apakah kemudian Covid juga akan mempengaruhi di sisa pertandingan ini atau Covid sudah benar-benar hilang sehingga kemudian mereka bisa tampil fight di 6 pertandingan terakhir. Nah, 6 pertandingan terakhir yang menentukan adalah kalau Bali bisa menangkan seluruhnya sampai sudah selesai. Sekarang pertemuan misalnya Persiraja dengan Bali United akan sangat nggak bisa dipandang enteng. Ya, karena apa? Persiraja butuh poin untuk selamat dari degradasi, Bali United butuh poin untuk jadi juara gitu. Dan ini nothing tulus pasti Persiraja kalau bermain istilahnya melawan tim papan atas. Karena dia bilang, ya mau kalah berapapun itu sama aja. Sama aja. Nah, Balinya ini yang punya ini ya. Betul. Nah, itu yang kemudian membuat sekarang ini 6 pertandingan terakhir papan atas papan bawah sangat seru gitu kan. Kalau untuk papan tengah sudah Borneo sudah aman lah dari zona degradasi. Yang sudah aman, mungkin udah berpikir musim depan bagaimana dengan melakukan perbaikan. Yang penting sekarang pesan saya sih sebagai pecinta bola, 6 partai terakhir ini, 6 game terakhir ini main benar-benar luar biasa dan harus kompetisi ini harus dijaga benar-benar gitu. Misalnya jaga benar-benar maksudnya wasitnya juga jangan sampai bikin blunder dan sebagainya. Jangan sampai kemudian yang juara diplesetin. Nah, ini juara karena dibantu wasit. Padahal gitu itu yang juara sudah bekerja keras. Betul. Jadi kasihan juga ini tim yang pemainnya, manajemennya udah usaha untuk mencapai target juara, tapi pas juara ada isu-isu lagi bahwa ini. Iya, itu kan yang sangat penting adalah nih 6 terakhir bagaimana wasitnya bagus gitu kan, bagaimana pertandingannya bagus gitu kan. Kalau kemudian menang kalah kan di sepak bola itu biasa. Yang luar biasa kan faktor X yang kemudian menjadi opini publik. Nah, ini yang harus diatasi oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Bagaimana partai terakhir ini, 6 pertandingan terakhir ini kompetisi benar-benar menunjukkan kualitasnya. Walaupun di tengah tengah terbatasan lah. Kondisinya kan sekarang terbatas Covid, kemudian juga terbatas dari segi penonton tidak ada dan sebagainya. Harusnya ya wasitnya juga bisa bekerja dengan lebih tenang gitu karena tidak ada tekanan dari pinggir lapangan. Kalau waktu ada penonton kan ada tekanan, teriakan dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ada yang supporter yang nekat lempar-lempar itu mungkin membuat konsentrasi wasit menjadi terganggu. Tapi kan sekarang nggak ada penonton, jadi penting buat 6 pertandingan terakhir ini wasit benar-benar bekerja sesuai dengan kemampuannya yang terbaik. Betul. Nah, terakhir nih Bang, yang jawaban pasti dua lah calon kuat juara. Bali United, Persib. Kalau saya sebagai Arema. mata pemain semua dari 5 itu masih bisa. Iya. Cuman saya nggak tahu nih Persebaya lawannya siapa sisa. Terus semua tim ini saya belum tahu lawan sisanya ini siapa. Entah itu mungkin mereka bisa ketemu semua dalam satu tim ini. Ya itu siapa yang mengalahkan tim yang di atas dan bertemu sama dia. Saya rasa peluangnya bisa besar juga. Iya, peluang yang kalau ada di situ ada di Persebaya gitu kan. Karena Persebaya masih ketemu Bali, Persebaya masih ketemu Persib. Ya, ini dua ini yang menentukan. Cuma Persebaya, Arema juga ketemu Bali. Nah, Arema masih ketemu Bali United juga. Kan ini seru gitu kan. Ini pertandingan yang krusial sangat krusial dan menentukan. Cuma faktornya kenapa saya
sudah nggak menjagokan Persebaya, walaupun Persebaya bisa tahu-tahu naik ke atas dengan menang lawan Persib, menang lawan Bali. Persebaya kehilangan satu pemain kan, Marcelino kan harus ikut pelatnas timnas U19 di Korea Selatan gitu. Ini kan faktor yang menurut saya walaupun ada Kambuaya, kemudian juga ada pemain-pemain lainnya di Persebaya, tapi Marcelino yang lagi jadi buah bibir ini kan menjadi kekuatan yang luar biasa di Persebaya saat ini. Minus Marcelino sedikit akan mengubah strategi yang dimainkan oleh Aji Santoso. Jadi buat para supporter klub masing-masing yang lagi berjuang menggelar juara dan juga yang lagi berjuang untuk keluar dari zona degradasi, tetap semangat, dukung sportif, ya kan, tanpa ada kata-kata yang menyerang satu sama lain. Betul, apalagi di media sosial. Betul. Sekarang kan nggak bisa menyerang di lapangan, nggak ada penonton, tapi serangan yang luar biasa ada di medsos. Betul. Nah, kita dukung juga bang, siapapun yang juara kita harus dukung, dan juga kalau nanti siapa yang ada degradasi ya kita juga memberikan semangat. Iya betul. Itu. Nah, jadi, untuk pemain terbaik nih terakhir nih, menurut abang nih siapa sih calon terkuat? Sebelum masuk ke situ, apakah memang harus tim juara yang jadi pemain terbaik? Tidak juga. Di aturan tidak regulasi, ada aturan tim juara jadi pemain terbaik. Pemain terbaik itu adalah memang nggak ada regulasi itu bang. Tidak ada gitu. Jadi nah, menurut abang siapa nih? Saya kalau Greg Nokolo bilang kan, Greg Nokolo nih. Ya kalau bukan Ciro Pereira berarti apa namanya kompetisi ini disetting ya. Itu gaya Greg Nokolo. Kita hormati itu pendapat dia. Betul. Tapi saya punya pendapat. Saya tuh melihat calon pemain terbaik paling kuat adalah Taisei Marukawa. Kenapa? Taisei Marukawa saat ini adalah pemain dengan jumlah kontribusi gol terbanyak. 23 gol di Persebaya dicetak diberikan kontribusi oleh Marukawa. 14 gol dari dia dan 9 assist dari dia saat ini, dan dia adalah pemain yang rata-rata kontribusinya besar, bahkan 50% gol Persebaya saat ini ada di kontribusinya di TC Marukawa. Oke, itu untuk Persebaya nih. Kalau untuk Bali United ada nggak calon pemain? Ya kalau Bali United saat ini ya faktor kuatnya ada di Spaso. Tapi kalau bisa juga top skor langsung juga bisa. Kan dulu Ilham Jaya Kusuma pernah jadi pemain terbaik sekaligus pemain terbaik sekaligus top skor gitu kan. Nah, kalau untuk di Persibnya, Bang? Di Persib saya melihat pemain yang sangat berpengaruh di tim saat ini ya Mark Klok. Tapi Mark Klok penampilannya sudah sedikit berubah ketika dia membawa Persija juara Piala Menpora. Gitu kan. Jadi kalau saya melihat Makok nggak akan mungkin jadi pemain terbaik. Gitu. Jadi sekarang kan pertanyaannya siapa pemain terbaik? Saya pilih Taisei Marukawa. Cuman kan ini saya menjawab bahwa di setiap tim ini yang 5 ini ada peluang itu. Betul. Siapa? Nah, kalau di Arema ada Cortez. Ya kan, strikernya. Fortes apa Cortez tuh? Fortes ya. Cortez ya. Atau kalau mau diambil posisi kiper, Maringa ini penampilannya luar biasa. Gitu. Teja bang, abang nggak hitung juga Teja? Iya, artinya kan di kita ini ada pemilihan kiper terbaik juga. Kan, ya kan? Nah, potensi kiper terbaik tuh ada di Teja Pakualam, kemudian di Maringa. Plus satu lagi, kalau dari jumlah save terbanyak saat ini, Andri Tani. Cuma kan permasalahannya posisi Persijanya yang juga jauh dari berpengaruh. Betul. Jadi kalau dilihat dua kiper terbaik itu potensinya ada di Teja Pakualam dan Maringa. Nah, untuk di Bayangkara, Bang? Kalau di Bayangkara saya sih Seles. Iya, Anderson Seles. Iya, pemain belakang tapi bisa mencetak gol begitu banyak dari bola-bola matinya kan, dan bisa mendapatkan poin banyak buat Bayangkara. Betul. Walaupun sekarang misalnya penampilannya Dosel juga lumayan. Cuma jarang main juga. Cuma sekarang jarang main. Cedera. Iya. Awal musim konsisten banget gitu kan, tapi sekarang setelah cedera COVID kemudian penampilannya menurun. Jadi ya Anderson Salas itu pemain yang paling konsisten di Bayangkara. Di setiap tim, dan abang tetap memilih satu tim kan harus milih. Jadi itu Makurawa ya. Taisei Marukawa. Nah, untuk pemain termuda, pemain muda terbaik. Saya masih melihat Marcelino punya potensi di situ menjadi pemain muda terbaik saat ini ya, karena pilihannya memang sangat jarang sekali pemain muda yang diberikan kesempatan jam terbang lebih banyak di klubnya masing-masing selain Marcelino. Beckham Putra juga mungkin. Tapi kan Beckham Putra kan usianya sudah lebih
Jadi pemain muda itu usia berapa sih? Mungkin banyak yang belum kalau tahu nih, menurut Bang. saya kan usia di bawah 18 tahun gitu, di bawah 19 tahun kalau ukuran saya. Kalau 23 kan sebenarnya udah usia profesional. Nah, kalau regulasi di luar tuh pemain muda terbaik tuh di bawah usia berapa, Bang? Di bawah Kisaran. usia 22 lah, 22 ke atas gitu kan. Nah, jadi kalau kemudian Beckham masuk masih masuk ini, tapi saya melihat konsistensi penampilan yang ditunjukkan Marcelino lebih ini, dia itu the rising star lah saat ini kan. Kalau Beckham kan sudah punya pengalaman di sebelum-sebelumnya main di Liga 1 gitu. Sementara Marcelino baru musim ini dia debut, kemudian dia menunjukkan penampilan yang sangat konsisten sebagai pemain muda. Oke guys, itu tadi seru perbincangan saya dengan Bang Akmal karena hampir berapa puluh tahun baru saya bisa ngobrol. Ini bukan wawancara tapi ngobrol, saling sharing pendapat tentang sepak bola kita, dan kita memang satu tujuan, ingin sepak bola kita Indonesia kita maju dan berprestasi. Terima kasih Bang Akmal. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Siap. Kalau ini penonton banyak, nanti kita bareng lagi. Siap. Selama yang baik buat sepak bola nasional, kita terus bikin kegiatan ini menjadi. Habis ini abang juga mau buat kan? Iya. Channel. Nah, nanti ditunggu saya guys. Ditunggu Hamka guys. Nih channelnya mungkin rada-rada. Kalau saya baca nih yang viral-viral nih guys. Nah, kalau sini kan yang santai. Jadi saya juga siap nanti diundang di channel Bang Akmal nantinya. Oke, terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Gaskan dia.